peserta pelatihan budidaya madu kelulut dan Serena. Setelah kita tadi setengah hari mengikuti webinar untuk mendapatkan materi, kali ini kita langsung praktek. Trainer akan mempraktekkan ada 3 kegiatan, yaitu 1 bagaimana memecah koloni, kemudian bagaimana cara memanen kelulut, dan yang ketiga nanti bagaimana memasang stup. Nah, kita saksikan untuk yang pertama kegiatan memisah koloni. Seperti apa koloni yang siap dipisah, lalu bagaimana caranya. Kita ikuti panduan dari trainer Saudara Saifuddin. Kami persilahkan. Baik, terima kasih lagi deh. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan materi tentang pemecahan koloni. Pemecahan koloni pada lebah Trigona hitamah. Nah, di sini sudah lengkap yang namanya kebutuhan atau pemecahan koloni yang pas. Di sini ada lebah yang mau menetas, artinya yang sudah tua, sudah siap dipanen. Dan di sini ada juga ratu lebah di sini. Ini bagian larva yang berbeda dari antara dengan yang lain. Itu yang akan menetas nantinya yang menjadi ratu lebahnya. Nah, di sini ada, kita sengaja tidak mengambil madunya karena di sini sebagai sumber minuman atau kebutuhan lebah yang baru menetas untuk memperkuat tubuhnya. Jadi madu ini tidak diambil. Nah, di sini selain kita memecah madu kelulut, kita lihat dulu apakah di sini sudah full, apakah di dalam ini sudah full. Jadi kita mau membagi 2 itu melihat kondisi di sini larva itu apakah masih ada atau tidak ada. Nah, di sini kita lihat. Nah, ternyata larva yang ada di dalam sini itu masih banyak. Nah, di dalam sini masih banyak. Lalu misal dari sini cuma ketersediaan pasukan itu biar tidak berkurang, maka di sini juga memisah antara ratu lebah antara yang di dalam kotak dengan yang ada di dalam sarang lebah ini. Nah, di sini kita juga memilih ratu lebah yang sudah mau menetas, yang sudah mulai kering. Ini tanda-tanda ratu lebah yang akan baru menetas. Nah, kita ambil karena di sini dikhawatirkan larva yang ada di sini terlalu sedikit. Jadi kita ambil ratu lebah ini sudah mau menetas, mungkin beberapa hari lagi ini sudah menetas. Ada berapa dalam satu koloni? Kurang lebih 10, 8, ada yang 8, ada yang 6. Masing-masing diambil 1 jadi 1 koloni gitu? Enggak, ini karena di sini dikhawatirkan takut ratunya ada di dalam sini. Jadi di sini takut nggak ada ratu. Kalau nggak ada ratu di sini, ini akan lari nanti. Jadi kalau kita kasih ini dia netas, dia akan membuat kekuatan baru lagi. Nah, dia dirawatnya. Kita kasih 2 karena di bagian lebah itu kita kasih 2 ratu. Takutnya ratu yang netas ini takut nggak kuat. Soalnya nanti akan dibinasakan ratu mana yang paling kuat, itu yang akan menjadi ratu utama di dalam sarang lebah ini. Nah, cara pengambilannya kalau bisa jangan sampai tersentuh. Nah, artinya takut tersentuh. Ini adalah larva ratu, calon ratu yang mau menetas. Ini sudah mulai keriput, artinya sudah mulai mau pecah. Beda dengan di antara sini yang baru pembuatan larva baru. Nah, ini taruhnya di sini. Ini adalah kekuatan ibaratnya kalau rumah itu adalah pondasinya. Jadi kalau misalkan ada
gangguan di sini, semut masuk, biasanya pondasi ini yang diangkutnya untuk menutupi ini. Nah, ini sudah kita bisa angkat. Nah, ini membedakan ratu yang mau menetas dengan ratu yang belum menetas. Nah, ini yang belum menetas masih seperti ini, yang ini masih belum. Nah, kita mempunyai ratu yang mau menetas ini, ratu yang mau menetas. Nah, biasanya ratu lebah berada di posisi bagian sisiran lebah ini. Nah, dikhawatirkan kalau ini nggak dikasih calon ratu baru, ini bisa kabur. Nah, jadi kita kasih masing-masing. Nah, ini bisa kotak baru, kotak baru itu. Nah, ini kita tutup kembali dulu karena ini sebagai pemecahan koloni. Mengapa nggak sama dengan yang lain? Biasanya ibu punya orang diambil secara paksa sisirannya, itu akan merusak susunan larva yang masih belum jadi lebahnya. Nah, jadi susunannya itu menjadi rusak, maka biasanya semut mudah menyerang dan semut itu nanti akan yang memakan semuanya. Nah, kita pemisahannya ini baru dilakukan pada 2019, ini berhasil, 90% berhasil karena tidak merusak sarang dan tidak merusak untuk susunannya. Itu kaki San. Nah, ini San ya. Ini kita bagaimana kita memasang yang baik dan benar untuk sarang ini. Jadi kita bersihkan dulu biar kayunya apa aja? Nah, ini sekiranya rata. Nah, sekiranya rata, kita kasih kotak yang tepat. Satunya ada. Iya. Ya Allah. Kita ada di satu. Belum ada pelindung, Udah nggak usah. Tapi kita Nah, ini adalah lem yang ditanyakan propolis tadi sebagai lem. Ini nanti sebenarnya di lem juga sih, cuma ini lem sementara. Buntuan. Bawa gunting. Gunting. Sudah ada. Tadi sudah lengkap. Nah, ini sudah berhasil, Bu, kita pisah dan ini pasti 90% jadi berhasil karena di sini ada dua calon ratu, larva juga masih banyak di dalam. Dalam sini juga ada madunya pasti ada di dalam. Masih ada ya? Masih ada larva. Jadi dia tidak hanya di sini juga ada. Di sini juga ada, di sini juga ada. Cuma yang kita panen yang di sini. Yang di sini adalah cadangan makanan untuk si lebah. Nah, ini sudah mulai dilem bagian pinggirnya. Suatu saat nanti takutnya karena ini dipatenkan, Bu, nggak mungkin dibawa kemana-mana, jadi ini nggak usah dipakai, Bu, biar dilem sendiri. Suatu saat nanti lebahnya naik telur lagi, kita mudah memindahnya. Tutup rapat kembali. Nah, seperti ini. Ini adalah lot pertama. Nah, ini bisa jatuh.
Padahal ininya nggak tahu gitu. Enggak, ini jangan dibagi. Nah kita yang ini karena ini pasukan pekerja ini ada di luar, pasukan pekerja ini ada di luar Bu, jadi pekerjanya terbagi. Nah, jadi tapi kita lihat sudah dari sini bahwa lebahnya sangat banyak tapi masih muda-muda. Nah, bagaimana ini menyiasati lebah yang kerja tadi sekiranya dapat membantu memberikan madu di dalam serta tepung sarinya. Nantinya menjadi sarang utama seperti biasa, seperti yang dilihat. Lubangnya itu harus alami. Lubangnya kita buatkan Pak. Nah Dibuat, ini ya? lubangnya ini ada kayu memang yang berlubang kita ambilkan. Atau walaupun kita tidak Kalau nggak ada lubang, kita buatkan di lubang itu, nggak apa-apa ya? dipahat. Ini nggak sampai bawah ya? Nah, nggak sampai bawah. bolong. Ya harus ditutup. Jadi kenapa yang ini tadi kita lepas, kita keluarkan tadi banyak karena di sini yang mau dipecah itu tidak ada kekuatan lebah pekerja. Kalungnya dari mana? Dia masih Kecil-kecil. Masih kecil-kecil Bu, masih belum kuat untuk terbang jauh. Jadi yang di sini tadi, yang pemecahan baru ini kita ambilkan dari posisi yang lain. Jadi yang di sini tadi jangan di sini lagi. Jadi yang masih keluar, yang di sini kerja mulai tadi pagi masih di luar, nanti masuknya ke sini. Dan posisi masuk kalau bisa arahnya ke sana, jangan arah ke belakang. memindah. Nah, Yang memindah arah. ya ini seperti ini. Nah, ini seperti ini kita sudah disiapkan tadi. Ini resin, resinnya biar lebahnya lebih masuk. Mana sih kotak tadi yang ada isinya? Yang mau dipecah? Jadi corong masuk itu sarang ini. Yang tadi Aku ke atas kan? langkahnya panas. Ya, tapi Nah. muncul kan? Nah, cabut sini ya. Nah, di sini biasanya kalau dulu diangkat ke sini cuma ketahanan 3 bulan. Kalau kita rusak ini ketahanannya 3 bulan. Cuma ini yang perlu diperhatikan nanti semutnya aja biar nggak naik, nggak merusak ini. Jadi kami pakai ini Bu. Di sini walaupun kosong, di sini adalah tempat masuknya. Di sini suatu saat nanti telur akan masuk ke dalam lubang sini. Di sini nanti pasukan banyak berada di daerah sini atau membuat kerangka baru sekiranya membuat fondasi yang ada di dalam lubang ini. Nah, kita pasang dengan baik. Lubang masuk harus kena sini. Sisir ini. Ya. Lubang masuk harus kena sini. Nah, Jadi mempertimbangkan waktu memasang dia ya, agar supaya yang tua tadi yang masih di luar. mencari makan Iya. bisa masuk ke sini ya. Iya, biar masuk ke sini. Nunggu mereka keluar. Tunggu mereka keluar. Biasanya pulang jadi jam-jam sore-sore Nah, gitu. ini sebenarnya masuk. Cuma mohon maaf, pintunya jangan ditutup. Ya, ini kan mau masuk ini. Nah, karena pintunya arah ke sana tadi ditutup. Nah, itu. Nah, kan mulai masuk semua nih. Nah, terus ini susah untuk ditemukan, kita ambilkan sulapan lagi. Terbikut lagi. Tadi kan lebih dekat juga. Motornya apa yang gitu-gitu tuh? Yang ini, Bu. Getah yang ada di sini. Nah, Yang nongol itu tadi. iya. Jadi karena melihat yang dari luar masih belum ketemu pintunya, ini Bu mau bondong-bondong mau masuk kan Bu? Nah, kita bantu. Ini sebagai titik koordinatnya sebenarnya Bu, penciumannya nantinya masuk ke sini. Malah corong.
itu diambilkan dari sarang yang lama tadi ya, Iya. karena dia sudah mengenali. Nah, ini nanti masuk sendiri. Ini sudah antri, Bu. Paku kan ya masuk. Di paku ya kan. Ini Gara-gara dan aja makunya sana kan masih belum. Terus ini nanti cuma semutnya aja yang harus dijaga. Kasih olah atau soli, oli biar gak naik. Ini sudah jadi, tinggal menunggu si lebahnya masuk. ratunya harus ada kan. Ratu sudah ada di sini tadi. Sudah ada. Sudah ada. Jadi yang perlu diperhatikan adalah waktu, supaya yang di sarang lama tadi sebagian kesatrianya masih di luar. Di luar. Karena nanti dia mau diambil di koloni yang baru. Kemudian untuk supaya mereka yang di luar itu masih mengenali koordinatnya, maka di Lokalnya pintu masuk ini kita ambilkan Yang- dari yang lama tadi ditaruh lama di sini tadi. supaya ini itu sudah mulai masuk. Berarti ini sudah siap. Sudah siap, sudah jadi pemecah jadi dua, Bu. Yang Saya ya. perhatiin ini kenapa beda dengan yang lain. Ini ada apa ini? Nah, ini kenapa beda? Biasanya lebah ini di dalam nggak muat, Bu. Nah, coba lihat Pak, Nah. ini Pak ada Ini penampakan sebenarnya di jadi- sini kadang ada madu, Bu. Kita Ini bukan kayu ya ini. Bukan, Bu. Ini. Lilin, Lilinnya tadi, Bu. Lilin lebah. Nah, ini, Bu. Kita coba buka. Ini bisa untuk sampingan juga. Untuk koordinat. Biar lebahnya nggak terbagi ke sini masuk ke kotak semua, ini ambil dulu. Ini diambil. Biar apa tadi? Biar kan biasanya seharusnya di sini semuanya. Karena dia nakal main di luar, dia nggak mau masuk ke dalam, Bu. Jadi kita gangguin aja biar masuk ke dalam, Bu. Nah, ini, Bu. Sekarang. Kalau dibiarkan bisa mengembung. Bisa ada madu. Biasanya ini di bawahnya ada madu. Nah, kenapa ini ulun ambil? Karena di bagian sini Mas, kita jangkat. kurang. Nah, kasih mana? Karena nggak dipaku, bagian pinggirnya biar nggak ada semut. Kurang angin. Jadi ini kita mulai cara pemanenan madu kelulut. Bagaimana kita memanen madu kelulut yang baik dan benar. Kalau nggak baik itu diperah, dimiringkan, itu nggak benar. Kasihan lebahnya untuk untuk memperbaiki kembali. Jadi kita bagaimana kita memanen sekiranya tidak rusak. Nah, ini adalah alat panen. Ini alat panen hasil modifikasi sendiri dengan ini selang ini dimodif kembali. Ini adalah filter mobil Grand Max. Nah, filter mobil Grand Max ini semua di dalamnya kita buang, kita ganti dengan saringan yang kecil, sangat kecil, sehingga nanti jalan masuk madu itu tersaring kotorannya di sini dan keluar menjadi madu bersih. Jadi alat ini nggak tersedia di pasaran ya, tapi Alat ini tersedia di pasaran, tetapi nggak bisa dipakai oleh madu kalau nggak dimodifikasi. perlu rekayasa modifikasi alat. Biasanya. Nah, kita coba memanen madu. Nah, memanen madu itu hindari dari lubang karena yang di luar mau masuk. Jadi, Berarti nggak boleh dari sini. nah ini dari pinggir samping. Nah, kita pijitin. Kita untuk air pakai yang memang pakai ini, tapi kurang cepat. Kita pakai yang lebih rendah karena sifatnya madu.
Ini kalau diperkirakan sekitar 250 mili. Nah, ini hasil madunya. Jadi sarang lebah ini pun nggak rusak. Soalnya hari ini jinak lah. Ada pawang. Mana ini? Jadi bekas madu yang ada di kantong lebah tersebut bukan madu itu mengisi, tapi membersihkan dulu, kering. Sebagaimana orang itu mau higienis, lebah itu pun mau higienis. Jadi lebahnya nih ini dibersihkan, diminum kembali. Pada malam hari dia tumpahkan dari lambung tersebut minum pada madu. Ini alat ujungnya ini jangan sampai ngisep lilinnya ya. Jangan sampai. Nah, jadi kan dibilang madu perahan. Kalau perahan, mohon maaf. Nah, takutnya lagi garuk-garuk apa, diperah-perah. Nah, nggak higienis. Nah, kalau ini kan kita nggak megang ini, cuma Jadi ini alatnya mengisap sendiri pemirsa, saudara-saudara. Tampung. Kecepatannya bisa diatur di sini. Apakah mau cepat atau mau lambat. Mau mencoba sensasi untuk memanen? Silakan. Boleh. Nah, jadi manennya gini ya. Manennya dibuka bagian atasnya, dicongkel, congkelnya ke atas, jangan ke bawah. Jadi nggak merusak sarang. Nah, jadi congkelnya kalau dicongkel ke bawah kurang, jadi congkel ke atas. Nah coba. Yang Ya, lagi dibuka yang ini ya, Pak? Gimana tadi? Yang ini. Ya, buka ke atas. Itu enggak, jangan. Kalau seperti itu namanya bipolen. Karena keruh ya Keruh. tadi. Nah, ini yang bagian sini nih madu semua. Buka dulu, buka olahan jalur. Nah, selain madu mengalir ke sini, bisa dijadikan sensasinya lagi Bu. Kalau saya dari kebun berangkatnya pagi, nggak mau pulang, mau makan, bawa roti lapis. Nah, ini jadi Ya, Langsung kelupa. jadi selai lah. jadi selainya. Biasanya menurut pengalaman rata-rata satu sekop ini tadi berapa hasilnya? Hasilnya kalau musim panen raya, musim panas, madunya tercukupi, itu punya mitra sendiri Bu yang sering pengangguran. Yang cewek 1 minggu dia dapat 10 hari dia dapat 10 liter yang hampir yang jilbab hitam. satu setup di atas ini. Dipanen selama berapa? 10 hari. 10 hari. Enggak ada yang mau. Mas beli tahu Mas. 10 hari setengah liter pada saat musim kemarau. Harga 1 liter sekarang berapa? Masing-masing ada. Kalau saya Kisarannya 300 sampai 600 ribu, tinggal ngalirkan aja. Rambutnya panjang. Yang kayak apa tadi ciri-cirinya kalau yang ada ini madunya? Ini Coklat rasa. ini, Coklat. Ini Iya. aduh. Iya. Jangan yang Coklat keruh. bening, coklat bening. Yang coklat bening. Ceweknya suruh kan. Kadoannya. enggak ada sangatnya. Kayak pengenaknya dia tuh gitu. Jadi Lisa. Jadi apa? Sales. Salesnya saya Budin. Itu bisa di anu ya, kasih ke mulut ya. Kalau kita nggak tepat ini kan ininya gampang kotor ya Pak, Iya. anunya jaringannya Betul, jadi Banyak mah. madunya agak keruh nih pemirsa. Karena Ini musim hujan. biasanya bening. Ini terus kadar airnya tinggi. Itu lagi di ujung. Jadi sebaiknya di musim ini yang penghujan ketutup. nggak usah diambil aja. Atau gimana? Sebaiknya nggak usah diambil, kasihan lebahnya. Tapi walaupun diambil jangan dihabisin. Misalnya sumber pakan dia ya, dia nggak bisa cari makan. Sisa itu dibongkar. Iya. Habis sih jangan dipaksain.
Sebelah ini masih ada nih. Ini panen hari ini warnanya keruh pemirsa, karena hari ini musim hujan. Jadi biasanya kita panen itu warnanya jernih seperti minyak goreng itu ya. Malah kadang ada yang putih gitu. Memang harus menyiapkan pakan vegetasi tanaman-tanaman. Nah ini Karena tidak seperti serena ya, yang bisa kita akali, kita rekayasa dengan menyiapkan air gula atau air sirup, yang lebah ini tidak bisa. Nah ini lagi tambahan. Ini mohon maaf, mungkin ada orang tua di sini yang punya atau teman-teman di sini yang punya, saudara yang punya itu. Tapi saya di tempat saya Bu, yang punya uang ini Bu, kita usaha ini. Saya nggak mau Bu, saya mau usaha lebah. Yang teman ini usaha walet. Jadi, kalau saya waletnya ini ada, habis lebahnya. Jadi sampai sekarang sudah hampir 2 tahun nggak menghasilkan lebah walet. Udun melihara ini 20, intinya untuk makan 1 bulan. Kalau ada walet, Artinya walet itu saya kira kalau panen sampai puluhan kilo. Sekalinya cuma makanan 1 kilo. tapi bukan hamanya ini kan? Bukan, Oh, cuma nggak ada hama. produk. Produksinya. Nah, jadi, nah itu apalagi punya lahan kosong besar. Tapi kalau orang-orang desa itu Bu, ada lah. Nah itu biasanya kalau saya lebih baik bangun taman. Nah, pertanyaan satu Mas, tadi ada perwakilan dari mahasiswa, cuma dia takut-takut mau nanya. Malu. Ya gini Bu, kalau semua orang mengembangkan budidaya ini, gimana nanti madu melimpah ruah? Gimana nih? Sampean selaku salah satu pengusaha madu, triknya apa nih Mas? Nanti banyak pesaing yang bermunculan. Nggak takut kah nanti ini menjadi sampean, itu menjadi sampean, itu menjadi sampean, semua menjadi seperti sampean? Nah, jadi Jadi pesaing. trik saya itu bukan di Kalsel, di grup itu ada ratusan. Tapi bagi Udin Ibu adalah apa namanya, menjadi tantangan bagi Udin. Jadi apakah bagaimana sedangkan madu punya ulur kelompoknya banyak Bu. Madu kalau sudah panen melimpah. Apakah Saifuddin bisa membeli madu punya orang? Ya insya Allah dengan itu kita tetap bisa beli kembali beli. Nah, bagaimana cara pemasarannya? Pemasarannya yang cepat, pemasarannya yang mudah orang menerima. Ya mungkin saya juga, Ibu mungkin kalau bisa, kalau Ibu jangan, karena Ibu membeli madu, jangan ikutin punya ulun Bu. Kalau Ibu ikutin punya ulun, bukan untung Bu, tapi untung Bu. Nah itu, jadi karena itu adalah produksi punya saya pribadi, lebah punya saya pribadi, jadi pelanggan ulun tidak membebankan untuk bayar. Jadi wilayah Kalsel beri Strategi sarannya satu. Yang kedua mungkin ambil ciri khas kekasan mungkin. Gimana Bu? Tadi sudah mengembangkan kekasan bahwa ada madu pengantin, madu durian, nanti ada madu sungkai. Jadi dia membuat diversifikasi produk ke arah jenis madu yang lebih spesifik. Nah nanti mungkin apa namanya, satu pertanyaan, banyak orang nanya ketika jualan madu, ini sudah expired atau belum? Gimana? Nah, kalau pertanyaan itu Bu, jadi kalau apakah ini expired atau belum? Karena ini madu adalah murni, bukan campuran. Jadi tidak ada yang untuk madu kelulut yang belum tahu itu adalah expired. Contoh, ada 2017 pada waktu memelihara madu, sampai sekarang masih ada. Jadi madu itu rasanya memang ciri khasnya masam, madu kelulut. Jadi dibilang expired itu ciri-cirinya sakit perut kalau kita minum itu. Kalau kita intinya patokan ulun, kalau madu itu direkayasa dikasih minuman itu pasti expired. Kalau madu itu murni dari alam itu nggak ada expired. Dari pengusaha madu, kemudian dari periset kita memang sudah
meriset nih, kebetulan bekas anak inkubator ya, ada IIS melakukan riset di madu kelulut. Dalam masa simpan 3 tahun memang tidak terjadi perubahan di kualitas SNI-nya, baik enzim diastase, HMF, kadar air, semua ketika dia memenuhi kualifikasi, terutama di enzim diastase dan HMF. HMF itu adalah ciri untuk madu sudah rusak atau belum. Itu kemarin masih aman, artinya dalam jangka waktu 3 tahun disimpan dengan kondisi penyimpanan yang benar ya, tentu saja bukan dipanaskan gitu, yang dalam kondisi suhu kamar, itu tidak terjadi perubahan kualitas. Nah, mungkin adik-adik masih ingin yang melanjutkan yang masa simpannya berapa, artinya ketika 3 tahun itu masih belum expired gitu ya, masih mau melanjutkan. Ini banyak kita memang di PHLB itu mau mengumpulkan aneka jenis madu kelulut dari Sabang sampai Merauke, kita teliti, kita ini kemudian kita simpan dari tahun ke tahun. Sampel itu tidak kita otak-atik supaya setiap tahun kita bisa tahu perubahan demi perubahan apa ketika dia dalam penyimpanan. Barangkali ada yang mau melanjutkan lagi, apakah ketika dari tahun keempat, kelima, dan keenam masih sama dengan tahun yang pertama saat panen, masih ada sampel bisa dilanjutkan, karena kemarin baru sampai penyimpanan yang ketiga, karena waktu itu dia penelitian di tahun 2018, kita mengambil sampel 2016, 17, 18, dan 3. Kalau sekarang sudah 2020 berarti sudah penyimpanan yang kelima, bisa dibandingkan lagi oleh adik-adik yang mau ikut teman. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah tahu hari ini bagaimana dari sesi awal, sesi webinar online tadi kita sudah tahu dari narasumber, ternyata kita lihat lebah kelulut tidak begitu menakutkan sepanjang kita tahu trik-triknya sudah disampaikan oleh trainer. Jadi yang masih ragu, saya takut, tadi seperti adik-adik kan ragu semua ketika mau masuk, ternyata tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bagaimana caranya, bahwa ketika dibuka 2 menit pertama ya, kalau menyerang bersabar dulu, ditinggal dulu. Kalau Anda sudah terserang, segera hilangkan dengan yang sesuatu yang harum, lotion atau hand sanitizer atau apa. Dan selebihnya, trik yang berikutnya adalah yang berkulit hitam sih tidak apa-apa ya, tapi yang baju usahakan jangan berwarna hitam. Kemudian mungkin ada time yang tepat, apakah pada saat dia agresif di pagi, siang, atau sore gitu Mas, ada nggak? Ya, Bu. Ada? Biasanya sore, Bu, agresif. Sore agresif. Karena dia sudah pulangan. Oh, sudah lelah, capek, seperti bapak-bapak sudah pulang, jangan diganggu. Dia mau istirahat, kita ganggu untuk ini. Nah, ada beberapa trik yang bisa kita ini. Jadi habis itu yang kedua adalah untuk memulai usaha madu, 1 stok sekitar 500.000. Dan dalam jangka tidak sampai 1 tahun, 2 tahun sudah balik modal. Hal-hal yang saudara persiapkan hanya melihat potensi sekitar tempat Anda mengembangkan, apakah tersedia cukup pakan. Jika tidak, maka Anda memang harus menanam pakan. Tapi jika sudah tersedia, maka itu biaya ininya akan lebih kecil lagi ya ininya. Dan peluang pengembangan budidaya madu ini sangat-sangat ramah lingkungan. Bagaimana tidak ramah? Satu yang lain, usaha yang lain harus menebang pohon. Dia justru menuntut kita untuk banyak menanam pohon dan tanaman ya. Dan yang kedua, dia sangat anti dengan asap. Jadi bagi kita yang lingkungannya tidak perlu membakar supaya tidak ada asap-asap, barangkali nanti ini bisa jadi satu solusi ketika kita kembangkan di lahan basah, sudah menghasilkan bagi penduduk. Ketika dia membakar lahan gambut ya, biasanya musim kemarau, mungkin mikir nanti tawonku hilang. Ini salah satu solusi untuk bagaimana sih kita meredamkan potensi kebakaran lahan di wilayah kita yang tiap tahun melanda ini. Dengan ini pengembangan di lahan basah ini, pembudidayaan madu seperti ini bisa menjadi salah satu solusinya. Kalteng sudah mulai kemarin, barusan minggu kemarin dari sana itu di lahan basah juga. Ada sudah diuji perbedaan kualitasnya barangkali ketika dari satu area ke area untuk mengurangi kebakaran. Biasanya dia membakar terus. Jadi pas dikasih sarang lebah, dia nggak mau mikir lagi mau bakar. Solusi jitu tidak perlu
mendatangkan helikopter lagi yang bermiliar-miliar, tidak perlu petugas yang lari ke sana kemari, tapi dengan menyediakan ini penduduk bisa mengambil manfaatnya dari budidaya lebah madu, maka sudah pasti dengan sendirinya ya kesadaran untuk tidak membakar lahan. Dan ada dengan catatan Ibu, kalau sudah mereka di tempat lahan basah itu mereka sudah mempunyai sarang lebah, otomatis orang yang mau biasanya membakar, kalau saya membakar dapat di mana? Penghasilan harian bulanan saya nggak dapat. Berarti kalau saya membakar ini menghabiskan karyawan yang bekerja karyawan tanpa digaji. Jadi kalau kita bakar lagi, lebah saya nggak bisa produksi lagi, otomatis kita mengurangi, dan masyarakat situ misalkan memelihara semua, otomatis mereka juga menjaga dari kebakaran tersebut. Ada yang ingin disampaikan adik-adik generasi milenial dari hasil kita pelatihan hari ini? Silahkan yang mau disampaikan apa gitu. Nggak ada? Jika nggak ada, barangkali pelatihan kita dari pagi hingga sore ini bisa kita nyatakan selesai. Mudah-mudahan adik-adik sekarang sudah bisa ya betapa sebenarnya sangat mudah ya untuk mengembangkan usaha ini, dan tidak perlu takut, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan, dan kita justru harus semangat untuk mengembangkan ini karena selain mudah, murah, ramah lingkungan dan lain-lain. Nah, mungkin untuk pengusaha-pengusaha madu tidak perlu khawatir ketika ini banyak berkembang nantinya, tidak bersaing satu sama lain. Justru disitulah kita nanti dituntut untuk saling berinovasi, kreasi untuk menghasilkan yang terbaik, sehingga nanti bisa kita ciptakan masing-masing ya, keunggulan masing-masing. Tidak perlu khawatir untuk saling berkompetisi. Demikian kami sampaikan dari acara pelatihan budidaya madu hari ini tentang lebah kelulut atau trigona. Untuk Serena kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, Serena tidak kita tampilkan dari pelatihan hari ini. Mungkin suatu saat kita akan fokus lagi ke budidaya lebah madu Serena. Dari panitia Pusat Inovasi Teknologi Komersialisasi Manajemen Hutan dan Lahan Basah, kami mengucapkan terima kasih atas atensi adik-adik, Bapak Ibu, webinar secara online maupun offline. Semoga acara yang kita gagas ini berkembang untuk kita semua maju terus, generasi milenial, generasi entrepreneur. Mudah-mudahan Unlam ke depan terwujud 2027 menjadi entrepreneur university. Yuk maju semua Unlam. Yes. Ayo Unlam seperti apa logonya? Unlam maju. Yes. Unlam maju. Yes. Unlam maju. Yes. Hari ini kita dapat simpulkan ternyata untuk budidaya madu kelulut tidak susah, hanya perlu keberanian, perlu modal nekat, perlu keberanian, berani untuk mengambil resiko, berani untuk menghadapi lebah. Tetapi takut pemirsa, lebahnya itu ternyata Cina asal kita tahu triknya, dan resikonya apa? Ternyata hampir tidak ada. Jadi begitu mudah dan peluangnya begitu besar, apalagi di tengah pandemi corona ini, kita dituntut untuk menghasilkan minuman atau asupan tertentu seperti madu untuk meningkatkan imun tubuh kita. Peluang yang sangat bagus untuk pengembangan usaha di era pandemi corona ini, dan terutama untuk adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, pengembang mitra yang di lokasinya banyak tersedia aneka tumbuhan pepohonan. Ini sangat potensial, cukup dijaga, jangan ada asap, jangan sampai ada semut, hanya itu aja modalnya. Dan saya kira untuk pengembangan madu adalah salah satu usaha yang sangat amat ramah lingkungan. Bagaimana tidak? Karena untuk mengusahakan madu kita tidak menebang pohon, justru kita perlu pepohonan, perlu aneka tanaman. Dan untuk bisa mengembangkan usaha lebah madu kelulut, kita tidak dituntut atau kita justru harus menghindari asap. Salah satu solusi yang paling gampang, paling mudah dan paling tepat untuk mengatasi kebakaran lahan gambut adalah bagaimana jika kita mengembangkan budidaya madu kelulut ini di lahan basah, sehingga para petani penduduk yang ada di sekitar areal itu cukup mengandalkan usahanya dengan budidaya madu kelulut. Mereka akan berpikir untuk melakukan pembakaran, karena bagaimanapun nanti usahanya akan rugi ketika tawon-tawon atau lebah-lebahnya ini pergi karena asap kebakaran. Demikian kami melaporkan dari webinar pelatihan budidaya madu kelulut.
PHLB ULM 25 November 2020. Salam sehat, salam sukses, ayo coba menjadi pengusaha madu.